Shalom sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda bersama Wanita Berpengharapan. Sesuai namanya, Wanita Berpengharapan akan berbagi sejuta pengharapan untuk Anda para wanita. Jadi jangan sampai terlewatkan. Di bagian pertama acara ini, saya akan berbagi informasi tentang pertumbuhan anak. Ini penting untuk diperhatikan, bukan saja untuk anak, tapi juga para ibu perlu jadi pemerhati utamanya. Sesudah itu, Ibu Lilis Gantari akan mengisi segmen kedua dari acara ini dengan pelajaran tentang dampak baik pengakuan dosa. Saya berharap kedua materi ini bisa Anda simak baik-baik dan boleh juga Anda mengajak sahabat wanita yang lain untuk menyimak bersama. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kehadiran anak pasti memang ditunggu oleh pasangan yang baru menikah. Kadang-kadang juga kakek nenek ikut menantikan kehadiran cucu. Kalau anak pertama atau cucu pertama, pasti semua perhatian tercurah ke sana. Tapi namanya anak atau cucu, yang perlu bukan hanya dinantikan, tapi juga perlu diperhatikan tumbuh kembangnya. Setelah dilahirkan, tentunya menjadi kewajiban orang tua untuk memastikan pertumbuhan anak. Bukan hanya memastikan kondisi fisik anak yang sehat sesuai dengan usianya. Orang tua juga wajib menjaga kesehatan mental anak-anak agar pertumbuhan serta perkembangan anak bisa berjalan secara optimal. Para ibu juga perlu mengetahui beberapa tanda yang menjadi gangguan pertumbuhan pada anak supaya kondisi ini bisa segera diatasi. Kalau bicara pertumbuhan anak, ini mengacu pada perubahan fisik, bahasa, pikiran, dan emosi yang terjadi pada diri anak sejak lahir sampai dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga berbagai kejadian yang dialami saat anak bertumbuh. Tahap-tahap pertumbuhan anak memang dibagi-bagi dalam 4 kelompok atau 4 aspek yang masing-masing harus menunjukkan perkembangannya dengan baik. Ada yang namanya aspek kognitif. Ini perkembangan penting untuk anak di usia 6-12 tahun. Seorang pemerhati anak menjelaskan, anak-anak di usia 6-12 tahun ini berada dalam tahap operasional konkret atau nyata. Anak sudah punya keterampilan berpikir logis, tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret atau nyata. Kemampuan aspek kognitif anak berkembang baik kalau anak bisa mengelompokkan, menyusun, dan menghubungkan atau menghitung angka. Kemampuan yang berkaitan dengan angka seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Nah, di masa-masa ini, anak sudah punya kemampuan memecahkan masalah yang sederhana. Kemampuan kognitif pada masa ini merupakan dasar diberikannya ilmu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mengembangkan daya nalarnya atau kemampuan berpikir logisnya, anak perlu dilatih untuk bisa mengungkapkan pendapatnya terhadap berbagai hal, baik yang dialaminya maupun peristiwa lain yang terjadi di sekitarnya. Jadi jangan terlalu gampang menyalahkan anak kalau di masa ini mereka banyak bertanya, banyak kegiatan, atau jadi anak yang aktif. Kadang-kadang anak juga cari perhatian untuk dipuji kalau dia bisa melakukan sesuatu hal. Ini sebenarnya menunjukkan perkembangan kognitifnya baik. Selain aspek kognitif, aspek fisik juga perlu diperhatikan. Perubahan fisik yang terjadi pada masa ini akan berjalan lebih lambat dibanding masa bayi dan masa awal kanak-kanak. Pada awal periode usia 6 tahun, anak terlihat masih seperti anak kecil.
Tapi nanti di akhir periode sekitar usia 12 tahun, anak sudah berubah dan mulai tampak seperti orang dewasa. Apalagi ada beberapa anak yang mengalami puberitas di akhir periode ini. Aspek fisik ini akan berkembang sejalan dengan masa sekolah anak-anak. Dan di masa ini, anak-anak sudah siap menerima pelajaran keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik komputer, melakukan aktivitas olahraga seperti berenang, bermain bola, dan sebagainya. Jadi jangan kaget kalau ada anak-anak yang mungkin lebih tinggi dari ibunya, lebih gemuk juga, atau badan lebih kekar. Aspek bahasa juga tahapan pertumbuhan anak yang perlu perhatian. Kemampuan anak dalam mengenal dan menguasai banyak kata-kata harus mengalami perkembangan yang pesat pada usia sekolah ini. Seorang psikolog anak pernah membuat penelitian bahwa ada sekitar 2.500 kata yang dikuasai oleh anak usia 6 tahun dan akan terus meningkat menjadi 50.000 kata yang bisa dikuasai saat nanti anak berusia sekitar 11-12 tahun. Mungkin Anda berpikir, bagaimana menghitungnya? Saya tidak menyarankan Anda menghitung setiap kata yang diucapkan anak, tetapi kita bisa memperhatikan begini. Kalau anak sudah bisa mengungkapkan keinginannya dalam satu kalimat yang jelas, atau anak mengerti kalimat yang disampaikan orang lain dan bisa menanggapinya, itu berarti kemampuan bahasanya bagus. Jadi di masa-masa ini, anak-anak akan banyak bertanya soal waktu dan sebab akibat. Apalagi adanya pelajaran bahasa di sekolah, anak juga harus punya kemampuan untuk mengolah informasi, termasuk memahami dengan benar, menjawab dengan benar, dan menyampaikan keinginan dengan benar. Satu lagi yang juga harus mengalami pertumbuhan adalah aspek sosio-emosional. Menurut seorang psikolog, di usia 6-12 tahun ini, anak akan memasuki tahap-tahap perkembangan dari lingkungan keluarga akan bertambah dengan lingkungan sekolah. Untuk mengembangkan aspek sosio-emosional ini, peran orang tua, peran guru, dan peran teman sekolah harus ada. Nah, kadang-kadang masalahnya di sini. Banyak anak yang tidak selalu mendapatkan semua peran itu. Ada anak yang tidak mendapatkan peran orang tua di rumah. Ada anak yang tidak suka dengan guru. Ada juga anak yang merasa tidak diterima dengan teman-teman. Para ibu, para mama, para bunda, atau juga oma, mari perhatikan betul perkembangan aspek ini, supaya anak mendapat peran masing-masing yang walaupun singkat atau sebentar dalam sehari, tapi berkualitas. Ini perkembangan dan pertumbuhan anak yang paling penting di usia 6-12 tahun. Pertanyaannya, apakah sesudah itu selesai? Tidak. Pertumbuhan di usia 6-12 tahun harus kuat, karena seiring dengan lingkungan anak yang lebih luas, ada kebutuhan anak yang ingin dicapai sesuai tingkatan usianya. Kalau anak tidak bisa meraih apa yang ingin dicapai, maka anak akan mengembangkan sikap rendah diri. Itu sebabnya peran keluarga dan sekolah bahkan lingkungan sangat penting. Sahabat wanita, pertumbuhan anak tidak bisa dianggap enteng. Pertumbuhan anak itu penting. Dan yang pertama punya peran penting adalah orang tua, termasuk ibu. Orang tua perlu memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dengan memastikan anak berada dalam tahap perkembangan yang tepat, itu menandakan anak tidak mengalami gangguan perkembangan. Kalau ada gangguan perkembangan, perlu segera diatasi dengan baik, supaya anak terbantu untuk mendapatkan hidup yang berkualitas.
Adakah yang menyebabkan gangguan pertumbuhan anak? Ada. Faktor genetik, lingkungan, kurangnya rangsangan pertumbuhan pada anak, riwayat penyakit, semua bisa mengganggu pertumbuhan anak. Supaya pertumbuhan anak tidak terganggu, keempat aspek tadi harus menjadi indikator pengamatan orang tua. Aspek kognitif, aspek fisik, aspek bahasa, dan aspek sosio-emosional. Supaya pertumbuhan anak bisa berjalan dengan baik, mari lakukan pemantauan pada anak. Sesuaikan dengan perkembangan berdasarkan aspek-aspeknya, lakukan screening atau pemeriksaan juga di fasilitas kesehatan seperti posyandu atau puskesmas atau rumah sakit. Sekali lagi, dukungan orang tua terutama ibu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Mari tanggapi secara positif semua hal yang dilakukan oleh anak. Mari tunjukkan sikap yang hangat pada anak. Milikilah rutinitas atau aturan yang positif dalam keluarga, dan pastikan kesehatan, kenyamanan, serta keamanan anak. Sahabat wanita, saya berharap informasi ini benar-benar menolong kita untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik, supaya anak punya masa depan yang baik dan punya kualitas hidup yang baik juga. Ibu Lilis Kantari sesaat lagi akan mengunjungi ruang dengar Anda sebagai kelanjutan dari acara ini, dan dampak baik pengakuan dosa akan menjadi pelajaran penting kita. Sesudah lagu berikut ini, Wanita Berpengharapan akan kembali untuk Anda. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku,
dalamku. Sahabat, kita pernah mendengar berita yang sangat heboh tentang seorang nenek yang harus berurusan dengan pengadilan karena ia tertangkap basah mencuri 3 buah kakao di satu perkebunan kakao. Sang mandor yang mendapati nenek itu mencuri kakao yang dijaganya akhirnya melaporkannya ke polisi dan sang nenek harus menjalani pengadilan. Dalam pengadilan dengan polos, nenek itu mengakui perbuatannya. Bahkan ia minta maaf. Meskipun nenek itu sudah mengakui perbuatannya, tetap saja ia harus dihukum. Karena mencuri adalah perbuatan melanggar hukum. Dan akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Itu berarti ia tidak harus mendekam di dalam penjara. Dari kejujuran dan kepolosan sang nenek, untuk mengakui kesalahannya, semua orang merasa kasihan dan terharu dengan kepolosan sang nenek. Bahkan, hakim yang memutuskan perkara pun ikut menangis saat membacakan vonis. Nenek itu adalah sosok wanita miskin dan tidak berpendidikan, yang tidak menyangka perbuatannya itu akan membawanya ke pengadilan. Tanpa beban dan kesan berbelit-belit, ia mengakui perbuatannya itu. Sahabat, nenek yang saya ceritakan tadi memang bersalah telah mencuri buah kakao. Tetapi karena telah mengakui kesalahannya kepada mandor dan hakim, maka meskipun ia harus dihukum, ia tidak harus mendekam dalam penjara. Dan akibat ketulusannya untuk mengakui perbuatannya itu, banyak orang yang bersimpati kepada dia. Pengakuan nenek itu patut dicontoh, terutama bagi mereka yang sedang diadili. Kita tahu bahwa mengakui perbuatan yang salah bukanlah perkara mudah. Tidak setiap orang bersedia mengakui kesalahannya. Tidak setiap orang berani dengan jujur mengakui kesalahannya. Banyak orang justru menutupi kesalahannya dengan rapat, dengan baik, dengan segala macam cara. Banyak orang tidak mau kesalahannya diketahui oleh orang lain. Banyak orang takut menanggung malu atas kesalahannya. Dan banyak orang merasa harga dirinya akan runtuh bila ia mengakui kesalahannya. Sahabat, banyak orang berpikir bahwa lebih baik menutupi kesalahannya daripada mengakuinya. Banyak orang berpikir bahwa dengan menutupi kesalahan, maka harga diri dan nama baiknya akan tetap terjaga. Banyak orang berpikir bahwa dengan menutupi kesalahannya, maka akan terhindar dari rasa malu. Dan banyak orang berpikir bahwa dengan menutupi kesalahannya, ia akan terhindar dari hukuman. Banyak orang tidak berpikir bahwa apapun resikonya, setiap orang yang berbuat kesalahan harus mengakuinya dengan jujur. Dengan pengakuan yang jujur, akan mempermudah memperbaiki kesalahan dan akan mempermudah melihat masalah dengan benar. Masalah akan segera terselesaikan bila orang mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, bila orang tidak mau mengakui kesalahannya, maka penyelesaian masalah itu akan memakan waktu. Sahabat, apakah Anda tahu bahwa kita akan memperoleh keuntungan besar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga bila kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Sahabat, apakah Anda pernah mendengar firman Tuhan ini? Firman yang sungguh indah, bukan?
Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari semua yang jahat bila kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Siapa yang tidak ingin diampuni oleh Tuhan? Tentu, setiap orang ingin dosanya diampuni. Hidup kita akan tenang dan damai bila Tuhan yang Maha Kuasa mau mengampuni dosa kita. Tuhan juga akan menyucikan diri kita dari segala kejahatan bila kita mau mengakui semua dosa kita. Sebaliknya, bila kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kebenaran tidak ada di dalam hidup kita. Ada seorang raja yang besar yang dikagumi oleh banyak orang dan hidupnya dijadikan panutan. Raja ini seorang penyair dan ia senang menuliskan nyanyian. Dalam salah satu nyanyian raja itu, yaitu dalam Mazmur yang ke-32, ayat yang pertama, Raja Daud mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Inilah pengakuan seorang raja besar yang penuh kuasa. Dengan jujur, ia mengakui dosanya kepada Tuhan, dan ia tahu bahwa Tuhan akan mengampuninya. Sahabat, kesalahan dan dosa apa yang sedang Anda tutupi saat ini, hanya Tuhan yang tahu. Dan sampai kapan Anda akan menutupi dosa Anda, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah Anda tidak tertekan dengan menyimpan dan menutupi dosa Anda? Tadi kita sudah membahas betapa untungnya bila kita mau mengakui dosa kita. Kita akan beroleh pengampunan dari Tuhan sendiri bila kita mengakui dosa kita. Memang kita bisa memilih menyembunyikan dosa kita atau mengakui dosa kita. Kita bisa memilih memperoleh pengampunan atau tidak. Kita bisa bebas memilih. Tetapi Tuhan menghendaki Anda diampuni. Tuhan ingin menyucikan hidup Anda dari semua kejahatan. Mengapa Anda tidak memilih pengampunan dari Tuhan? Jangan tunggu atau tunda lagi. Sekaranglah saatnya Anda mengakui dosa Anda dan memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa Anda. Jika Anda berpikir lebih baik mempertahankan harga diri Anda di hadapan Tuhan itu tidak ada gunanya, pengampunan jauh lebih penting dari harga diri. Karena harga diri tidak akan membawa Anda ke surga. Hanya pengampunan dari Tuhanlah yang membawa Anda kepada kehidupan kekal. Jadi, bila Anda mempertahankan harga diri Anda, maka Anda akan rugi besar. Sebaliknya, bila Anda mengakui dosa Anda, maka Anda mendapat keuntungan yang jauh melebihi harga diri Anda. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan Anda. Maka Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni Anda. Tuhan memberkati. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku.
Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita. Pertumbuhan anak dan dampak baik pengakuan dosa kiranya memotivasi kita untuk memperhatikan dan menjalani kehidupan dengan baik. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.